Tahun-tahun terakhir ini ada banyak pemikiran-pemikiran yang selalu dilabelkan atau dipromosikan sebagai pikiran sehat ya, akal sehat ya, pemikiran akal sehat atau filsafat akal sehat. Dan tentu apa yang diklaim tentang pemikiran atau filsafat akal sehat itu perlu kita periksa bersama-sama kadar kesehatannya ya. Jangan sampai kemudian publik ya diracuni, jangan sampai menjadi filsafat toksik ya atau toksik ya, racun ya. Ini juga istilah yang agak populer ya belakangan-belakangan ini karena dipopulerkan oleh para politisi-politisi. Baik, kita akan percakapkan dengan filsafat akal sehat yang kemudian akan kita lawan dengan pemikiran atau filsafat yang disebut dengan filsafat, ya saya sebutkan, saya labelkan filsafat akal sakit, ya gitu ya. Jadi kalau ada yang mempromosikan filsafat atau pemikiran akal sehat, saya ingin juga jualan di sini untuk mempromosikan filsafat akal sakit, ya. Selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat. Teman-teman, terima kasih sudah hadir dan beraktivitas, berinteraksi dengan isu atau gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam ruang publik ini atau ruang media sosial YouTube yang akan mencoba untuk berdialektika dengan berbagai macam arus pemikiran. Tentu tidak mengklaim diri saya sebagai seorang ahli atau pakar di bidang filsafat, tetapi ingin menegaskan adalah kewajiban atau hak saya sebagai orang yang berfilsafat ya, karena kita semua yang hidup ya sepanjang nyawa masih dikandung badan, maka kita setiap waktu, setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita berfilsafat. Hanya bagaimana cara kita berfilsafat, itulah yang membedakan kita. Apa yang saya maksud dengan filsafat akal sakit? Ya, ada beberapa indikator-indikator, ada beberapa simptom-simptom atau tanda-tanda, gejala-gejala bahwa seseorang ya memiliki filsafat akal sakit ya begitu. Yang pertama adalah jelas ya bahwa ketika orang ingin berfilsafat dengan akal yang sehat, tetapi memiliki satu tujuan dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan yang meninggikan dirinya, yang ingin mencapai popularitas tertentu terkait dirinya, bukan pada gagasan atau idenya, maka gejala-gejala sakit itu ada ya, artinya akal sakit ya, karena kita tahu bahwa filsafat adalah sebuah upaya sadar untuk mencari sebuah rumusan atau kerangka pikir yang bisa kita anut bersama, pegang bersama sebagai sebuah kebenaran temporer ya. Kebenaran yang akan terus-menerus diuji ya, dipertanyakan ulang dan tidak dapat diklaim sebagai sebuah kebenaran yang tunggal ya, yang established final ya. Jadi itu sebuah kesementaraan, sehingga tidak ada seorang filsuf pun yang akan membanggakan apa yang dia capai dalam pemikirannya. Ketika kita berbicara tentang filsafat sakit adalah ketika orang ya mengakui bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia sampaikan itu adalah pikiran sehat gitu loh. Jadi klaim tentang akal sehat itu telah menghabisi seseorang ya, menggembosi seseorang untuk melakukan upaya pencarian-pencarian yang berkelanjutan ya. Sebab semua akal ya, pikiran-pikiran itu adalah sebuah produk dari satu kesadaran ya, yang dilatar belakangi oleh background pikiran kita atau akumulasi pengetahuan kita. Ya, segala kebenaran yang kita produksi itu adalah kebenaran yang dihasilkan oleh akumulasi atau kumpulan-kumpulan kebenaran demi kebenaran, atau bahkan juga ketidakbenaran di dalam benak kita. Sehingga ya semua pemikiran-pemikiran yang ada hanyalah merupakan sebuah bayangan dari sebuah kebenaran-kebenaran yang harapannya tentu sehat ya. Ketika kita berbicara tentang filsafat akal sakit, maka itu akan menunjuk pada orang yang tidak sadar bahwa dengan rumusan atau kerangka pikir filsafatnya itu
mencederai orang lain, melukai orang lain, melukai martabat atau kehormatan orang lain. Ini menjadi sebuah catatan penting. Nah, ketika dia tidak menyadari itu dan terus puas diri atau menikmati proses itu, maka saya sangat yakin bahwa dia mengidap yang disebut dengan sindrom ya filsafat akal sakit ya. Apalagi merasa bangga dengan kemampuan dia untuk menghadapkan atau mendudukkan orang lain pada satu posisi di bawah dirinya ya, bahwa dia adalah yang ya. Itu adalah filsafat ya akal sakit ya. Jadi filsafat itu adalah sebuah kesukacitaan, adalah sebuah kegembiraan, sebuah euforia untuk membawa semua orang untuk berpesta dalam berpikir ya yang rasional, yang nah ini yang menjadi sebuah argumentasi bagi kita untuk menyelamatkan filsafat yang sehat ya. Jangan sampai tadi katakan bahwa dia menganggap bahwa pikirannya adalah rasional, sementara orang lain tidak rasional. Karena kita tahu bahwa filsafat adalah upaya sadar untuk menyusun atau membela keyakinan-keyakinan kita ya dengan pembuktian-pembuktian dengan nalar yang rasional ya. Nalar yang rasional tentu adalah rasionalitas yang bicara tentang atau menunjuk pada akal yang sehat tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, pemikiran tentang filsafat akal sakit yang sakit itu adalah ketika dia mempraktekkan ya sebuah pendekatan argumentatif ya, cara berargumentasi dengan memberikan stressing atau penekanan pada argumen hominem ya. Kita tahu semua bahwa argumentasi hominem itu berorientasi pada subjektivitas ya, jadi tidak berbicara tentang objektivitas atau hal yang ide atau pokok yang kita bicarakan, tetapi bicara tentang orang. Nah, disinilah ketika filsafat akal sakit itu dapat memberikan petunjuk bagi kita, seseorang sedang mengalami mengidap filsafat akal sakit itu adalah ketika terus-menerus ia menunjuk pada orang lain, mempercakapkan orang lain ya, meninggikan orang lain di atas di hadapan orang lain ya, menganggap orang lain itu rendah, bodoh ya, tolol, dungu ya, tak berakal dan seterusnya ya, lambat belajar, pikirannya lemah, tak berotot dan sebagainya ya. Jadi filsafat akal sehat sesungguhnya adalah filsafat yang mengajak orang lain duduk satu kereta atau satu bangku bersama dalam sebuah perjalanan yang panjang dan tentu menyenangkan untuk membahas gagasan-gagasan, ide-ide sehingga saling bertukar ya, bahwa kita perlu yakin bahwa benak kita itu tidak pernah memiliki semua materi untuk menyusun pikiran-pikiran kita. Kita selalu membutuhkan pemikiran-pemikiran orang lain. Inilah sebuah keajaiban Sang Pencipta bagi kita. Dia menitipkan pasal-pasal pemikiran itu pada benak orang lain sehingga kita membutuhkan mereka. Dan tentu kalau kita berbicara tentang sebuah perumpamaan tentang seorang pendaki gunung yang tinggi yang menaklukkan puncaknya dan kemudian dia berteriak I'm winner ya. Jadi setelah itu dia akan merasa ya sedih karena apa? Di ketinggian dia hanya seorang diri. Upaya berfilsafat dengan akal sehat itu adalah memboyong bukan hanya pemikiran-pemikiran yang sehat, tetapi memboyong ya orang-orang lain untuk ada bersama-sama di ketinggian puncak pemikiran yang baik. Sehingga ya dari sananya kemudian kita bukan menjadi seseorang yang hanya tampil seorang diri. Karena kebenaran itu adalah milik bersama, kebenaran itu milik publik. Kalau kita berbicara tentang akal sehat, ya, akal sakit, ya, orang-orang yang merasa dirinya adalah pemilik pemikir akal sehat, tetapi praktek yang dilakukannya adalah provokasi, ya, itu kita sebut saja sebagai filsuf pecundang, ya. Nah, itu tentu perlu kita hindari. Berfilsafat sesungguhnya adalah sebuah perjalanan untuk merayakan bagaimana kita memaknai kehidupan ini jauh lebih bermakna, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, selapis demi selapis, ya, seinci demi seinci, sekata demi sekata, sekalimat demi sekalimat, dan seterusnya. Sehingga itu merupakan sebuah perjalanan yang menyenangkan. Filsafat akal sakit adalah orang yang merasa sedang berfilsafat dengan akal sehat, tetapi
menyakiti, menyakiti orang, ya, tidak memperhatikan bahwa kita juga tidak ingin diperlakukan, ya, tidak mau dibodoh-bodohi, tidak mau didungu-dungui dan sebagainya. Ya, filsafat akal sehat, akal sakit adalah orang yang selalu terus-menerus ingin tampil di ruang publik dan ingin mengatakan begini loh caranya berfilsafat. Saya kira tidak demikian, karena setiap orang juga punya ruang-ruang, rongga-rongga yang begitu besar dengan kelemahan-kelemahan, kekosongan-kekosongan dirinya. Sehingga seorang filsuf yang sungguh-sungguh berakal sehat, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memprediksi, maksud saya berhati-hati di dalam menarikkan sebuah kesimpulan, membangun reasoning atau argumentasi-argumentasi, sehingga dia pun tidak merasa harus menunjukkan siapa dirinya, dia tidak sedang berpikir untuk mencapai singgasana, dia hanya mengalir, just flowing, ya, seperti layaknya air kemanapun dia pergi, dan dia sungguh-sungguh akan mengalir berdasarkan lekukan-lekukan yang disediakan baginya. Tentu filsafat melebihi itu semua. Ya, filsafat punya cara yang kaya dalam rangka untuk bertemu atau berjumpa dengan kebenaran demi kebenaran. Filsafat akal sakit, sekali lagi, sedang mempromosikan orang yang sedang berpikir bahwa dirinya sedang berfilsafat dengan akal sehat, dan sejatinya kebalikan dari itu, bukan ahli filsafat.